Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, jadi beberapa jam yang lalu saya baru browsing-browsing internet dan ngebaca ini ada berita ikan paus terdampar di Alor, teman-teman. Jadi ini di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang ikan paus ini karena untuk namanya ini agak aneh dikit ikannya teman-teman ya, yaitu ikan paus pilot teman-teman. Jadi kenapa sih ikan ini dinamakan ikan paus pilot dan kenapa bisa ikan ini terdampar secara bersamaan berkelompok seperti itu, dan kenapa kita harus berhati-hati nih ketika saat melihat ikan paus terdampar ini. Jadi kita tidak bisa asal itu untuk mendekati teman-teman ya. Jadi baik, saya akan ngebahas tentang ikan paus pilot ini di video kali ini teman-teman. Jadi begini, kenapa sih ikan ini dinamakan ikan pilot? Karena itu ikan ini waktu mereka dari awal mereka lahir, mereka itu tidak bisa berenang seorang diri teman-teman. Jadi ikan ini sering berenang di dalam laut itu kisaran 1000 kaki di bawah permukaan laut teman-teman. Mereka ini sering makan ikan cumi-cumi dan juga gurita seperti itu, dan juga ikan-ikan kecil lainnya teman-teman ya. Nah, ketika si ikan ini berenang di laut, mereka itu akan mengikuti terus si pemimpin di depannya. Jadi mereka ini dikemudikan teman-teman. Makanya ikan ini disebut ikan paus pilot seperti itu. Jadi mereka tidak bisa berenang seorang diri. Mereka tetap akan mengikuti pemimpinnya di depan. Jadi si pemimpin di depan, di belakangnya ada kelompok seperti itu. Jadi mereka selalu beriringan seperti itu. Nah, penyebab mereka terdampar itu setahu saya karena di otak ikan tersebut ataupun di telinga ikan tersebut itu ada itu teman-teman ya, sonar navigasi. Nah, bisa saja si pemimpin ini dia itu navigasinya ataupun sonarnya itu rusak teman-teman. Itu biasa disebabkan karena ada suara ya, suara keras di laut seperti suara kapal-kapal kargo seperti itu, dan juga latihan-latihan di bawah laut seperti itu ya, latihan militer. Nah, jadi saat ada suara seperti itu, sonar mereka itu rusak teman-teman, navigasi mereka itu rusak seperti itu. Jadinya si pemimpin ini akan tidak tahu dia mau mengarah kemana. Jadinya dia langsung jalan lurus seperti itu sampai ke permukaan pesisir pantai seperti itu teman-teman. Yang jadinya sekalipun kawanan di belakang si pemimpin, si ikan ini yang di depan ini tidak sakit, pendengar navigasi mereka itu masih bagus, yang di belakang dia tetap akan ikuti teman-teman ya, karena memang ikan ini disebut ikan pilot teman-teman. Jadi dia tetap akan ikuti si pengemudi di depannya seperti itu. Dia akan dikemudikan autopilot, dan di belakang ini udah jadi seperti ikan autopilot teman-teman. Kemana si yang depan ini berjalan, dia akan ikuti di belakang. Jadinya mereka ini terdampar ketika si pemimpinnya ini sonarnya ataupun navigasi yang ada di dalam telinga ataupun di bagian otak mereka itu sudah rusak teman-teman, seperti itu. Jadi si ikan depan ini langsung jalan sampai ke pesisir pantai. Jadinya si kawanan di belakang ini ikut terdampar seperti itu teman-teman. Dan bisa juga disebabkan karena mereka, si pemimpin ini sudah pikun, jadi dia tidak bisa belok lagi ke kanan ataupun ke kiri teman-teman. Jadi dia udah pikun tuh, udah jalan lurus terus seperti itu. Dan juga bisa disebabkan karena sakit. Nah, mungkin faktor usia yang di depan ini, si ikan pilot yang di depan ini faktor usia seperti itu. Jadinya dia sudah untuk navigasinya di bagian otaknya sudah tidak baik lagi, jadi rusak seperti itu, udah sakit teman-teman. Jadinya dia jalan terus ke pesisir pantai seperti itu, tidak bisa menyelam lagi, langsung mengikuti arus seperti itu. Nah, makanya mereka ini ketika terdampar di pesisir pantai itu secara kelompok teman-teman, tidak individu seperti itu, melainkan mereka selalu berkelompok seperti itu, rame-rame seperti itu ya. Bisa jadi puluhan, bisa jadi juga ratusan teman-teman. Nah, makanya mereka itu sewaktu lahirnya, seberapa waktu lahir ya mereka, sewaktu misalnya mereka lahir itu 40-an waktu lahir, nah 40-an itu akan ikuti terus si ikan yang lebih tua di depan mereka, pemimpin mereka, makanya disebut ikan pilot. Jadinya sewaktu terdampar mereka itu berkelompok begitu, bukan secara individu. Dan juga kenapa kita harus berhati-hati ya, seperti yang saya bilang tadi, karena ketika mereka terdampar bukan berarti mereka ini sekawanan ini sakit teman-teman. Yang sakit itu cuma satu, yang di belakang ini ikan sehat-sehat semua.
Namun ya karena sudah lama terdampar di pesisir pantai, jadinya mereka tidak bisa bernafas dengan baik, jadinya lemas dan juga ikut mati seperti itu. Nah, kita perlu berhati-hati karena ada ikan ada di kawanan ikan tersebut yang masih mungkin tenaganya kuat banget teman-teman. Yang sehingga ketika kita mendekati, mereka terkejut, ekornya langsung langsung bergerak teman-teman, sehingga kalau kena kita itu kita langsung terpentar teman-teman ya. Apa itu namanya, kita langsung di terpentar, apa itu bahasanya ya, pokoknya terpentar lah, kita kena ekor dia itu kita langsung diapit ke laut seperti itu, ataupun diapit ke kemana deh seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa asal mendekati. Lebih baik ketika kita melihat ikan paus terdampar, kita langsung menghubungi seperti pihak perikanan seperti itu ya, orang perikanan seperti itu, dan juga kelautan teman-teman. Jadi biar mereka ini, orang-orang ini, saudara-saudara kita yang dari apa itu, yang dari perikanan dan juga kelautan yang menangani ini teman-teman. Kita cukup lihat dari jauh saja, jangan usah dekat-dekat itu ya, kena apit ekornya itu habis kita teman-teman. Seperti itu. Jadi cuma ini yang bisa saya bagikan kali ini tentang ikan paus pilot teman-teman. Dan jangan juga kita itu mengambil misal sudah terdampar kita mengambil dagingnya, nggak usah deh, biar di situ aja. Kalau misal dia sudah mati ya kita kuburin saja seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk konten kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.